Sebuah pertanyaan menarik dari The Basis tentang sebuah penolakan di dunia microstock, khususnya Shutterstock. Jadi yang pertama adalah fokus, noise artifact, dan exposure. Noise, saya pernah bahas di video ini bagaimana cara menanggulanginya dan bagaimana sebabnya itu bisa terjadi. Artifact saya juga pernah bahas di video ini. Jadi yang berikutnya saya akan bahas adalah tentang fokus, bagaimana foto itu bisa fokus, bagaimana foto bisa tidak fokus atau blur, cara mengatasinya bagaimana, nanti penolakannya exposure saya akan bahas di video berikutnya. So stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja, nama saya Bima Aditya, teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa tetap bisa berkarya, tetap bisa beraktivitas normal. Jadi saya hari ini juga puasa, tadi pagi sempat nge-gym, separuh waktu biasanya 45 menit, tadi cuma 20 menit. Kemudian saya masih bikin konten buat teman-teman semua, jadi kita kepengennya bahwa puasa itu tidak menurunkan produktivitas kita. Jadi kemarin ada satu pertanyaan yang bagus sekali jadi dari The Basis, bahwa terima kasih Mas, saya akan coba jawab satu persatu ya. Tentang noise sekali lagi saya sudah bahas ya, artifacts juga sudah bahas. Sekarang tentang fokusnya dulu. Jadi saya juga masih banyak sekali penolakan karena masalah fokus ya. Biasanya ada fokus dan noise dan artifact, sebenarnya segala macam seperti itu. Cuman tadi pagi aja saya motret sebuah area stop sepeda di satu perempatan di Jogja. Itu nggak nyampe 10 menit udah ketolak, saya karena fokus juga. Jadi saya akan memberikan sebuah informasi, overview kepada teman-teman semua bagaimana sih sebuah foto itu bisa ketolak karena fokus. Jadi yang pertama, foto itu kalau ditolak karena alasan fokus, berarti sederhana, fotonya adalah tidak fokus. Tidak fokus itu artinya blur. Nah, saya akan mencontohkan dengan dua devices bagaimana cara membuat foto itu secara teknis. Sekali lagi ya, secara teknis akan menjadi fokus. Yang pertama, saya akan tunjukin dulu dengan menggunakan smartphone. Jadi kali ini saya menggunakan Xiaomi Note 7. Saya pernah beberapa kali motret pakai ini, sudah approve. Jadi ini modenya adalah mode foto ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat muka saya. Nah, oke. Ini biar gampang teman-teman lihat muka. Waduh. Kelihatan ada gamenya di mana anak saya. Jadi ini ada muka saya di sini ya. Kalau motret biasanya rata-rata orang langsung pencetin ini. Klik. Disitulah salahnya guys. Memang modenya adalah autofocus. Tapi kalau kita cuma buat narsis-narsisan, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam dunia Shutterstock, itu langsung jepret, itu hukumnya haram. Jadi cara motret yang benar tuh begini. Ini saya beginiin ya. Mana yang mau difokusin? Kalau di muka, kita bicara tentang sebuah teknik foto portrait ya. Itu kalau yang difokusin jangan matanya, tapi di bagian hidungnya. Karena begitu hidung difokusin, mata sini fokus, bibir fokus, atas fokus. Tapi kalau mata yang difokusin, nanti biasanya yang sini fokus, yang sini ngeblur. Nah, objek juga begitu. Kalau misalnya teman-teman kepengen motret misalnya tang gini ya. Ini yang difokusin saran saya adalah di area sini nih. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sekarang saya mau tunjukin dulu bagaimana cara memfokuskannya pakai smartphone. Oke ya. Teman-teman udah lihat muka saya, ini pura-puranya gini lah. Ya, anggap aja objeknya begini. Ini caranya begini. Ditekan, lama, sekitar 1-2 detik. Nah, kalau udah ada trik gitu, itu namanya autofocusnya ngunci. Kodenya namanya adalah AF. AF itu adalah autofocus. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Jadi jangan lupa, walaupun modenya selalu saya saranin, Mas, modenya manual atau autofocus? Saya selalu saranin autofocus. Nggak usah kebanyakan mikir, handphone kita udah keren, semua pasrahin ke dia. Tapi handphone hanyalah sebuah benda, maka harus dikasih perintah. Perintahnya adalah cari fokusnya mana. Misalnya adalah fokusnya hidung saya. Ini ditekan di bagian area hidungnya, ditekan lama, 1-2 detik lah. Nah, sampai ada bunyi klik, AF-nya udah ngunci, baru di
jepret. Nah, caranya begitu. Dengan menggunakan smartphone sudah, sekarang saya akan sharingin kepada teman-teman bagaimana ketika teman-teman menggunakan sebuah kamera. Nah, saya sekarang sudah menggunakan Canon EOS M10 saya. Teman-teman yang kepengen kembaran kameranya bisa cek link di bawah, saya kasih link pembeliannya di situ. Kemudian saya menggunakan lensa kitnya aja, karena biasanya kamera ini dijual akan dengan lensa kitnya. Lensa kitnya itu ada dua, ada yang 1855, ini biasanya keluaran lama kayak 2012-2014. Tapi kalau yang keluaran mungkin setelah 2014, biasanya lensa kitnya bukan lagi 1855 tapi adalah 1545 atau 1845, 1545 kalau nggak salah, kurang lebih begitu. Nah, oke, saya sekarang akan sharingin ya. Oke, ini kamera ini menarik, itu bisa diputer gitu. Nah, jadi ketika saya ngevlog tuh, saya bisa ngeliatin muka saya, teman-teman bisa lihat. Nah kan, bisa kelihatan kan. Oke. Saya ini pakai iPhone X buat ngevlog, top banget. Oke, jadi kalau saya akan contohin kepada teman-teman semua ya, ini di semua kamera, ini teman-teman bisa lihat, ini ada kotakan di sini. Ini adalah fokusnya di mana? Fokusnya di sini. Ini bisa digeser-geser sebenarnya. Coba ya. Oh, ini udah saya kunci di tengah. Tapi sebenarnya dia bisa digeser-geser. Maka ketika mau motret, misalnya motret muka saya nih. Oke, udah pas tengah ya. Ini bagian bibir kena ya. Anggap aja yang difokusin bagian bibirnya, karena misalnya mau motret gigi, misalnya saya gini, gitu. Nah, ini ditekan dulu separuh. Oke, kalau sudah baru dicepret. Nah, jadi semua, baik smartphone maupun kamera mirrorless atau DSLR, itu tuh kalau kita mau motret fokus, itu perlu ditunul dulu, perlu ditahan dulu 1-2 detik. Sama, ini juga sama. Ini saya mau motret tiang rumah saya gitu. Ini saya harus fokusin dulu sampai biasanya warnanya tuh hijau. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Bentar, nih saya tunjukin. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, dia akan berubah hijau. Dari tadinya putih, dia akan berubah hijau. Kalau sudah hijau, itu sudah fokus. Ada nggak kejadian di mana saya sudah fokusin kayak begitu ditolak? Ada, guys. Namanya juga, yang namanya fotografi itu kan sebuah pekerjaan handmade ya. Artinya karya manusia biasa, itu bisa ditolak. Cuman, tips saya tadi dengan memencet smartphone-nya, AF-nya diaktifkan, jadi tekan agak lama 1-2 detik sampai bunyi trit gitu. Atau di DSLR maupun mirrorless itu ditahan dulu setengahnya, shutternya, jadi tombolnya ditahan sedikit lah ya. Itu nanti dia akan dari kotakan putih menjadi hijau. Ada yang, kalau saya suaranya saya matikan biar kalau pas saya lagi motret saya tidak mengganggu privasi seseorang. Cuman bisa jadi juga diaktifkan. Jadi sama, setelah dia hijau dia biasanya kan bunyi trit gitu. Nah, itu berarti sudah fokus. Nah, ketika itu sudah dijalankan prosedurnya, kemungkinan besar saya bisa bilang 80% foto saya diterima, approve. Jadi kurang lebih begitu. Ngomong-ngomong, sebagai intermezzo, kemarin ada 2 foto saya yang barusan laku ke download ya. Yang satu udah 9 kali. Ini adalah foto font sebenarnya, font huruf timbul di sebuah toko kamera. Itu saya belum bisa menemukan itu penggunaannya untuk apa, lagi saya cari. Tapi kemungkinan besar adalah untuk kategori business and finance. Kemungkinan besar seperti itu. Ini udah 9 kali, jadi ada yang 10 sen, ada yang 30 sen, macam-macam. Harganya bervariasi ya. Lalu foto kedua adalah foto kayak semacam bicycle lane. Jadi pada waktu itu saya lagi ada di Surabaya. Saya menginap di daerah Basra. Wah, Basra ini favorit saya kalau ke Surabaya. Namanya adalah Basuki Rahmat sebenarnya. Cuman karena di Surabaya itu makanannya enak-enak, maka saya sering nginep di Basra. Ada sop kikil Surabaya, itu orang Surabaya kalau masak enak banget, bikin kita nggak bisa diet ya. Nah, jadi fotonya adalah seperti di samping ini. Ini baru sekali laku 10 sen. Pada waktu itu saya lagi liburan sama keluarga. Kemudian anak saya masih berenang-berenang, saya tinggal dulu hunting sekitar 1 jam. Niatnya adalah cari pentol. Foto pentolnya juga udah approve. Sepertinya sudah ada yang laku juga. Kemudian yang ini area bicycle lane-nya ini sudah laku. Nah,
saya bisa kasih sedikit bocoran bahwa yang namanya kategori transportation itu adalah salah satu kategori yang sangat dicari di dunia permicrostokan ini, di Shutterstockan ini. Jadi teman-teman bisa juga membuat sebuah kategori transportation tuh bisa bermacam-macam. Ada foto mobil bisa, foto area parkir bisa, foto kereta bisa, foto simbol-simbol di jalan, semuanya bisa. Jadi bocoran dari saya yang tentunya besok akan saya bahas lebih lanjut ya ketika seminar di tanggal 1, karena tanggal 1 April itu kita akan bikin acara sharing. Nah, insight-nya ini adalah salah satunya adalah bocoran data-data bayarnya tuh butuhnya apa aja dari tahun 2022. Ini akan dibukain semua sama company-nya teman saya namanya Risk Visual. Dia adalah satu-satunya Shutterstock agency di Indonesia. Nanti semua datanya akan dibuka. Nah, ini adalah insight yang sangat mahal di mana teman-teman tinggal contek aja. Dari situ sih yang saya bersyukur adalah karena saya seorang daily stock photographer ya, maka saya itu kan selalu sharing tentang bagaimana apa aja yang saya lihat saya foto, kita coba jual, approve alhamdulillah, nggak approve ya kita coba lagi, kurang lebih begitu. Cuman artinya ketika saya nulis sebuah buku namanya Jualan Foto dengan Shutterstock ya, itu linknya ada di bawah, teman-teman bisa download juga. Itu sebenarnya adalah sebuah pemikiran sederhana. Jadi apa aja yang kita lihat kita foto, sederhana. Saya ngelihat kayak tadi rambu-rambu sepeda saya foto. Saya ngelihat foto pentol gitu ya, pentol bakso Surabaya gitu ya, saya foto. Kemudian saya lihat foto tentang pemanfaatan plastik bekas dari botol plastik bekas, kemudian untuk pot, saya foto. Jadi idenya sederhana. Ini adalah ide-ide spontan yang dimana teman-teman bisa meniru saya, mencontek saya sesuai dengan stok apapun yang ada di rumah teman-teman, apapun yang ada di tetangga teman-teman. Bahkan foto tanamannya tetangga saya aja saya foto. Itu lakunya sekitar 30 sen waktu itu. Maka ebook Jualan Foto dengan Shutterstock itu tuh intinya adalah mengajarkan bagaimana yuk kita daripada sama-sama ngelihat tidak didokumentasikan, ini didokumentasikan kemudian dijual. Nanti saya akan bahas lengkap di ebook itu. Lalu apa bedanya sih dengan yang ebook kedua yang Shutterstock? Ini murni technical. Jadi kalau teman-teman masih baru, mungkin akan pusing baca yang Shutterstock. Jadi sebaiknya teman-teman baca dulu yang Jualan Foto dengan Shutterstock yang tadi, baru baca yang Shutterstock. Kecuali teman-teman tuh udah coba berkali-kali, ini syaratnya ya, berkali-kali motret, not approve terus. Nah, ebook Shutterstock akan menjawab. Karena saya nggak bisa jelasin technical di awal, karena kita bicara belajar itu kan step by step ya. Kalau saya langsung jejelin teman-teman yang bukan fotografer untuk ngomongin tentang technical, wah itu pusing. Karena akan lebih banyak teorinya, yang Shutterstock ini akan banyak teori fotografisnya. Dari situ ya sesuai kebutuhan aja. Kalau teman-teman lewat website saya bisa beli bundling kok, dua-duanya. Jadi yang pertama yang basic sama yang intermediate. Jadi gitu. Nah kalau teman-teman lihat tadi itu kan harapannya teman-teman sudah bisa menjawab ya, terutama akun YouTube tadi The Basis. Terima kasih sekali Mas sudah tanya. Ini insya Allah satu pertanyaan yang merepresentasikan sebuah pertanyaan dari banyak sekali subscriber. Jadi terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Maka mudah-mudahan Mas bisa kemudian mempraktekkan, kemudian foto-fotonya harapan saya bisa jadi approve dulu. Intinya approve dulu. Kalau masalah kejual itu masalahnya bukan wewenang saya, bukan wewenang Mas, itu wewenangnya di atas. Maka yang ke masjid ya ke masjid, yang ke gereja, yang ke wihara, yang ke pura. Kalau udah urusan rezeki begitu, saya cuma bisa ngomong begitu. Cuman saya sebagai manusia biasa, saya sebagai orang yang 14 tahun berkecimpung di dunia fotografi, yang saya bisa sharingkan adalah teknisnya. Jadi secara fotografis, tekniknya seperti apa? Kalau smartphone, ya diteken 1-2 detik lah. Kalau mirrorless, sederhana, ditekan setengah, dah sederhana gitu, teknisnya begitu. Tadi saya udah bilang disclaimer di depan, apakah ketika kita melakukan teknik ini dengan benar masih suka ditolak? Ada. Tapi kalau buat saya, menurut saya kemungkinannya cuma 10-20%. Tapi ketika kita berlatih terus, seperti saya itu kalau saya sudah motret, apalagi pakai kamera ya, dan di tempat yang cahayanya bagus ya, itu bagusnya saat ini adalah dengan teknik itu 80% pasti approve.
Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Mas sekali lagi, The Basis ya, kalau nggak salah namanya. Mudah-mudahan ini membantu. Jadi subscribe, teman-teman nyalain loncengnya, biar saya bisa share. Ketika saya share, teman-teman langsung dapat notifnya. Jadi kita sama-sama, sekalipun bukan seorang fotografer, tapi kita berburu dolar bersama-sama. Kita tarik duit dolar ke Indonesia, kita nikmatin buat kita, buat keluarga. Kemudian semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.